Mama M. Terhadap tersangka DPOA dan M, maka penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengejaran secara intensif. Pengungkapan kasus judi online yang menyeret pegawai Kementerian Kombiji membuat Menteri Kombiji yang baru dilantik Mutia Hafidz mengambil sejumlah langkah. Salah satunya adalah menonaktifkan 11 pegawai Kombiji yang terlibat. Mutia pun menegaskan komitmennya memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polhukam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama. Tidak boleh ada backing-backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Saat ini pendalaman terhadap kasus ini terus berlanjut. Penyidik terus menelusuri peran masing-masing tersangka termasuk mengungkap aliran dana hasil praktik judi online yang melibatkan pegawai Kombiji. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada institusi Polri, Kejaksaan Agung hingga Kemenko Polhukam untuk bersinergi memberantas judi online. Presiden pun mengingatkan semua pihak untuk tidak membackingi tindak pidana judi online. Hingga kini 11 dari 15 tersangka judi online berasal dari Kombiji dan 4 merupakan warga sipil yang bersekongkol dengan situs judi online. Lantas bagaimana kelanjutan dari pemberantasan judi online dan siapa pula dalang yang membuat judi online menjadi marak? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung pakar IT yang juga merupakan wakil rektor ITTS Ono W. Purbo dan juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar Abraham Srijaya. Selamat petang Pak Ono, Mas Abraham. Selamat sore. Oke. Ya, Pak Ono, kita mungkin awali terlebih dahulu ke Pak Ono. Kita sudah melihat ya bagaimana sepak terjang sejumlah pegawai Kombiji dan hingga saat ini bahkan terlibat di dalam kasus judi online. Sejauh ini bagaimana Pak melihat praktik judi online yang terjadi sampai saat ini? Pertama-tama saya angkat topi dulu ke Bu Menteri, Bu Mutia Hafidz, bukan main, karena sebetulnya ini sudah berlangsung lama. Harusnya ini bisa dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya, hanya Bu Mutia yang berani. Pertama, Kombiji sudah membeli sistem server untuk meng-crawling, menganalisa baik judi online, pornografi di internet untuk memblokir, dan itu dipakai uang rakyat belasan miliar. Itu sudah kejadian bangsa 5-6 tahun yang lalu. Jadi harusnya sejak lama kita bisa tahu situsnya di mana sebetulnya. Kedua, semua layanan yang kepada masyarakat harusnya terdaftar di Kominfo. Jadi harusnya mereka tahu itu semua. Jadi agak aneh kalau sampai bertahun-tahun sampai tidak dilakukan apa-apa. Ketiga, harusnya dengan data yang tadi, data-data tadi harusnya bisa dilaporkan ke teman-teman di Polri, segala macam untuk melakukan penindakan secara langsung. Karena Kominfo tidak bisa melakukan penindakan, menangkap orangnya. Kominfo hanya sampai mengidentifikasi situsnya di mana dan blokir. Kalau sampai menangkap orangnya harus berkoordinasi sama yang lain. Jadi saya pertama salut sama Bu Mutia Hafidz. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mendukung karena ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Pak Ono, apakah semudah itu Bapak melacak peredaran situs judi online? Diblokir satu, ini mati satu, tumbuh 1000 Pak Ono. Engine yang dibuat sama Kominfo itu harganya belasan miliar, mampu melakukan itu dalam waktu menit sebetulnya.
karena mereka crawling dan itu terus-terusan dilakukan crawling. Jadi sebetulnya mau tumbuh berapa dia bisa tahu sebenarnya. Cuman yang jadi masalah adalah si situs judi online tadi sebetulnya melakukan hacking ke situs-situs pemerintah .go.id, .ac.id. Mereka hack dan memasukkan halaman-halaman tentang judi online di halaman-halaman situs Go.id dan AC.id. Jadi selain melakukan penindakan blokir, kita juga harus melakukan empowerment. Kita harus memberdayakan admin-admin di Go.id maupun AC.id supaya mereka situsnya tidak disusupi oleh judi-judi online ini. Jadi tidak hanya menangkap sih sebenarnya, kita harus juga memberdayakan para admin supaya situsnya nggak dihack. Jadi kejadian hari ini yang sering terjadi bisa ribuan itu karena mereka menghack situs-situs yang legal tadi. Gitu kira-kira. Oke, saya ke Mas Abraham sekarang. Mas Abraham, ini 11 dari belasan tersangka atau pelaku ini merupakan pegawai langsung dari Komdiji. Mungkin dari DPR ini bisa memberikan pandangan karena merupakan mitra strategis juga. Bagaimana selama ini Komdiji ini selama beberapa tahun terakhir dan sebelumnya tentunya Kominfo? Ya, kalau menurut saya sih bukan masalah mesin crawling atau ada punya mesin secanggih apapun ya. Kalau misalnya SDM-nya atau perilaku yang dilakukan oleh Kominfo, saya bilang Kominfo ya karena sebelumnya adalah Kominfo. Baik. Kalau sebelumnya memang ini praktek ini sengaja dilakukan, apa gunanya mau di crawling tapi dibiarkan? Karena kalau saya kemarin juga sampaikan hal yang sama. Apabila 1-2 orang di Kominfo ini saya sebut oknum melakukan pembiaran Kominfo, tapi kalau sampai 16 orang itu bukan pembiaran, itu namanya pelaku. Ini yang kemarin saya coba untuk utarakan. Saya akan coba menyorot perkara ini bukan dari judi online-nya dulu. Saya akan menyorot perkara ini dari sistem yang ada di Kominfo ini. Mulai dari tadi disebutkan oleh teman-teman di TV One, ada orang yang berinisial AK yang direkrut oleh Kominfo yang tidak lulus tes tapi tetap dipekerjakan, bahkan punya kewenangan untuk memblokir. Itu kan sesuatu hal yang menurut saya konyol ya. Apalagi dibuat katanya ada SOP baru. Loh, pemblokiran ini mencabut hak seseorang kok diatur dalam SOP. Mencabut hak seseorang itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepolisian aja, kalau kita memblokir rekening, itu melalui mekanisme gelar perkara dan di tahap penyidikan baru memiliki upaya paksa. Loh, ini kok pakai SOP? Kalau ini pakai SOP berarti kan setiap pergantian menteri ganti SOP. Ini kan konyol menurut saya. Ini sesuatu hal yang menurut saya perlu diperbaiki ya. Karena ini sesuatu yang mohon maaf disengaja. Pertanyaan saya yang berikutnya, siapa yang merekrut AK ini? Yang merekrut AK ini siapa? Siapa kok dia bisa dari tidak lulus menjadi lulus? Siapa yang membuat ini? Nah, ini yang perlu didalami. Karena siapapun itu yang meloloskan dia, itu bertanggung jawab. Itu wajib bertanggung jawab. Nggak bisa ini dibiarkan begitu saja. Dan ini di bawah Dirjen Aptika. Dan Dirjen Aptika ini formil untuk pemblokiran ini sudah diatur dalam Permenkominfo tahun 2014. Mungkin Dirjennya sendiri nggak tahu kalau ada formil yang diatur di Permenkominfo 19 tahun 2014. Maka dari itu apabila pemerintah serius ini untuk mengusut tuntas, Dirjen Aptika harus nonaktif dulu. Dia nggak bisa dia bilang dia nggak terlibat atau dia oh ya saya nggak tahu, nggak bisa, itu di bawah dia. Permenkominfo 19 tahun 2014 itu yang melakukan pemblokiran namanya Direktur Jenderal. Itu loh, itu kenapa Mas Abraham, saya kemarin keras ya. Terima kasih Mas ya. Abraham ini cukup menolak ketika Mas Abraham mengatakan ada pembiaran. Apakah kesannya memang dibalik itu semua ada mastermind yang belum terungkap, yang punya jabatan, punya peran strategis di dalam? Mas Abraham, Bukan pembiaran, pelaku. Ini bukan pembiaran, ini pelaku. 16 orang ditangkap. Ini 16 orang ditangkap. Nggak mungkin ini pembiaran. Ini ada SOP, bayangkan.
Ya, kata kuncinya kan oleh kepolisian kan ada SOP. Berarti ada SOP ini dibuat, ya kan? Pertanyaan saya, kok bisa website yang diambil ribuan situs, terus ada orang sipil ditangkap? Loh, kok bisa? Ini data rahasia loh. Kok bisa sipil pegang? Ini kan konyol, ya kan? Ini data yang diambil oleh Kominfo, terus dikirim ke sipil. Nah ini kan ini dari SOP-nya ini udah salah. Ini data rahasianya Kemenkominfo kok bisa dipegang sipil? Sipil yang melakukan pemblokiran lagi, gila nggak? Ya, ini sesuatu yang menurut saya konyol, terlalu konyol lah buat saya. Makanya kemarin saya agak keras dengan Dirjen Aptika. Itu tujuan saya adalah saya mau tahu, tapi saya tidak mendapatkan jawaban. Ya jawabannya adalah ya kami akan melakukan reformasi. Ya itu nggak perlu dijawab oleh Dirjen, saya tahu itu akan dilakukan oleh Bu Menteri kita yang baru. Oke. Ya itu yang ingin saya utarakan, kira-kira begitu. Iya, Pak Ono, ketika berbicara mengenai bagaimana kemudian mengusut tuntas, kira-kira dengan formasi saat ini kita sudah melihat juga semangat dari Menko Diki atau Menteri yang baru Bu Mutia Hafid ini juga sudah ada sejumlah oknum ini sudah berhasil terjaring. Tapi bagaimana kemudian melihat pembenahan dari Komdiji sendiri, apa yang sebenarnya harus ditambah atau dibenahi? Sebetulnya kalau kita ngelihat sistemnya, kita sebetulnya bisa ngelihat semua catatan-catatannya di sistem. Sistem ini pasti ada log, ada catatan. Jadi kalau kita bisa lihat catatan, kita bisa ngelihat sebetulnya yang tadi yang Pak Abram takutkan apa yang itunya. Itu kita bisa lihat sih sebenarnya orang dalam mana atau orang luar mana yang akses ke sistem. Dari situ nanti kita bisa melakukan rekayasa, kita bisa melakukan pengejaran. Ini orangnya yang ini loh ternyata. Nah, mungkin lebih dari 16 tadi. Kalau saya cenderungnya setuju sama Pak Abram. Ini masalahnya pelaku ini udah di dalam lagi. Aduh, parah banget. Jadi kira-kira itu yang ada di kepala saya sih. Baik, jadi kalau pelakunya ada di dalam, jangka waktunya yang realistis butuh berapa lama Pak Ono? Tadi kan Mas Abram juga menyebut pakai metode seperti Bapak sebutkan, istilahnya apa tadi Pak? Web crawling nggak mempan itu, ya. Pak Ono. Setuju dengan Pak Abram bahwa itu masalah manusia, betul banget. Nah, kalau kebetulan kita punya mesin, jadi dengan mesin ini kita punya barang bukti banyak sih sebenarnya. Nah, pertanyaan berapa lama? Kalau kita bisa dikasih akses ke lognya, catatan-catatannya, kita bisa ambil catatannya, kita bisa melakukan forensik dari situ. Nah, itu ketahuannya bisa cepat. Biasanya untuk melakukan itu butuh waktu seminggu 2 minggu sih untuk melakukan forensik itu. Kalau kita dibantu dengan AI, kemungkinan bisa lebih cepat lagi. Kira-kira itu sih poinnya. Oke, usai jeda kita akan tanyakan langsung kepada Mas Abraham berkaitan dengan judi online yang kita sudah tahu ini berlangsung selama beberapa tahun. Tapi sepertinya bagaimana judi online ini, apakah memang sebenarnya dari luar negeri atau justru dari dalam? Sesaat lagi Mas Abraham, kami akan kembali usai jeda.
Belum. Belum. Berbicara mengenai judi online, Mas Abraham, dalam rangka mengusut tuntas, kita juga tentunya ingin mengetahui sebenarnya judi online ini apakah memang semuanya dari luar atau ada juga yang dari dalam negeri, Mas? Ya, kebetulan saya bukan ahli cyber IT ya, cuman namanya online itu pasti bisa di dalam dan dari luar negeri. Dan sebetulnya untuk memberantas judi online secara 100% itu menurut saya keniscayaan. Kenapa? Sekarang satu website diblok pakai VPN kita sudah bisa akses. Jadi peran Komdigi sendiri sebetulnya hanya meminimalisir akses terhadap judi online itu sendiri. Saya kasih contoh lain, itu ada, ini bukan ngajarin ya, ada salah satu website, saya nggak sebut ya namanya, itu dari luar negeri, dan itu legal di luar negeri. Itu pembayarannya semua menggunakan kripto dan bisa main, dan itu pakai VPN aja sudah bisa tembus, dan pembayarannya menggunakan kripto. Tentunya hal-hal yang seperti itu susah ya untuk dicegah, tapi untuk diminimalisir menggunakan crawling, pemblokiran dan lain-lain itu mungkin bisa. Nah, itu mungkin itu dari saya. Baik, Mas Abraham. Judi online. Dibatasi ya kalau istilah Mas Abraham. Mungkin tidak 100% judi online di Indonesia ada lagi, Pak Ono. Semuanya Ya, bisa menurut saya ditutup. terlalu retorika ya kalau itu. Karena yang di luar negeri kan juga banyak. Itu kalau misalnya ada yang bisa memberantas judi online 100%, saya rasa nggak ada satu negara pun yang bisa melakukan itu. Baik, Pak Ono Wipurbo boleh komentarnya, Pak Ono? Saya setuju dengan Pak Abraham, cuman intinya gini, kalau sampai kita berhasil menemukan pelakunya di Indonesia, tangkap. Karena sebagian pelaku memang ada di luar negeri sih. Kalau Indonesia tangkap, yang di luar negeri memang susah, kita harus berkoordinasi dengan Interpol dan sebagainya. Tapi yang Indonesia tangkap. Jadi memang susah untuk 100% menghilangkan, susah. Tapi kita harus berusaha. Oke, tentunya berusaha tetap dilakukan, Pak. Tapi kalau dari kementerian atau dari pemerintah sendiri, kita tahu upaya sebenarnya sudah dilakukan. Pemblokiran seringkali dilakukan, tapi memang seringkali muncul dalam hitungan beberapa saat saja. Ini apa sebenarnya langkah yang bisa dilakukan untuk mempercepat hal yang berkejar-kejaran seperti ini? Waduh, seru ini. Secara teknologi kita harus memperkuat, karena yang bisa blokir sebenarnya provider ISP. Provider di Indonesia pada saat ini ada 1.100 provider, banyak sekali. Pemerintah Kominfo hanya bisa mengidentifikasi situsnya ini, kemudian dia harus melempar ke 1.100 provider untuk melakukan pemblokiran. Dan ini butuh waktu sih sebenarnya kalau mau jujur. Jadi memang kita harus belajar koordinasi supaya semuanya cepat. Nggak gampang, memang harus diakui seperti kata Pak Abraham. Itu bukan pekerjaan yang gampang sih, jujur. Pak Ono, tapi kalau sudah orang dalam yang bermain, Pak, artinya kan mereka juga tahu sistem kerjanya, Pak. Ya, orang dalamnya memang harus ditangkap dulu. Jadi gini. Jadi dalam sistem itu ada log, ada catatannya. Kita bisa ngelihat bisnis prosesnya yang terjadi. Dari catatan itu kita harus mengidentifikasi. Ini larinya kemana aja sih? Nah, dari situ kita bisa identifikasi. Oke, pelakunya ini kita lihat di pelaku-pelaku ini. Kita analisa di pelaku tadi. Jadi memang kuncinya dari manusia, dan itu akan tercatat di sistem dalam bentuk catatan log itu, dan kita harus analisa dari log itu juga sih. Mudah-mudahan ini bisa melakukan transformasi atau perampingan bisnis prosesnya supaya kita bisa lebih bersih semuanya sih. Di log itu kelihatan semua sih sebenarnya. Iya, Mas Abraham, ini tampaknya memang sesuatu yang begitu sulit, tapi sebuah keniscayaan. Tapi dari DPR sendiri seperti apa kemudian rekomendasinya sebagai mitra strategis juga dari pemerintah? Iya, ini dari kami, tentunya kita pasti siap support seluruh kementerian yang ada di Komisi 1 untuk membantu untuk memerangi bukan hanya judi online, tapi kejahatan online pun kita siap. Mulai dari anggaran, pengawasan, dan lain-lain. Tapi yang diperlukan pertama kali adalah sebelum itu semua adalah kejujuran dan mau mengakui kekurangan dari para pemimpin instansi ini.
Ini yang paling penting supaya kita bisa berbenah. Saya itu kemarin bertemu dengan beberapa hacker. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya di mana website pemerintah ini dibobol di hadapan mata saya. Dibobol. Dan saya berusaha untuk mempertemukan orang-orang ini dengan instansi pemerintah, tapi saya lagi cari waktu supaya apa? Supaya kita berbenah. Kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, kita terus defensif, merasa ini sudah, terus menyalahkan, oh ya negara lain juga dihack kok datanya, ya kita nggak bisa berbenah. Ya. Gimana kita mau bisa berbenah kalau kita nggak mengakui kita ini lemah secara sistem IT. Nah ini kita harus mengakui itu dulu, barusan kita berbenah. Saya bertemu dengan banyak orang-orang pintar yang bisa dan mampu untuk memperkuat sistem keamanan maupun pemblokiran di Indonesia ini. Yang saya akan nanti juga akan bicarakan dengan instansi-instansi yang terkait. Baik, terima kasih Mas Abraham dan juga Pak Onowi Purbo sudah bergabung di Kabar Petang. Semoga saran solusi ini didengarkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, usai jeda, Komisi 1 DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital membongkar praktik judi online yang melibatkan pegawai kementeriannya. Sesaat lagi kami